Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul mencari gagasan usaha. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Siti Maisarah dengan NIM 2020-11596. Yang kedua ada Sri Wahyuni, saya sendiri NIM 2020-11233. Yang ketiga ada Zahratul Firdausa dengan NIM 2020-34041. Pengertian gagasan usaha. Gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Gagasan menyebabkan timbulnya konsep yang merupakan dasar bagi segala macam pengetahuan, baik sains maupun filsafat. Usaha yaitu usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, kepikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Selanjutnya ada sumber gagasan usaha. Yang pertama, gagasan usaha berdasarkan pendekatan produk dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan produk dan pendekatan pelanggan. Yang kedua ada gagasan usaha yang bersumber dari masalah, yaitu memikirkan masalah yang telah Anda alami membeli barang atau jasa. Yang kedua, memiliki masalah-masalah yang ada di perusahaan. Yang ketiga, memikirkan masalah yang dialami orang lain, yang mendengarkan dan memahami keluhan dan kebutuhan mereka. Yang keempat, yaitu mempelajari apa yang tidak ada di dalam masyarakat. Sumber yang ketiga yaitu sumber gagasan usaha ekstern dan intern. Sumber gagasan ekstern yaitu merupakan gagasan usaha yang tercipta berasal dari hasil penelitian secara terencana maupun tidak terencana terhadap lingkungan sekitar. Yang sumber intern ini merupakan gagasan usaha yang tercipta berasal dari pengusaha. Metode pencari gagasan usaha. Metode gagasan usaha ada 5. Yang pertama, inovasi teknologi. Yang kedua, pencarian langsung penjaringan ide usaha. Yang ketiga, analisis pemakaian. Yang keempat, metode kreatif. Yang kelima, metode aliansi. Yang pertama, inovasi teknologi. Metode ini adalah suatu cara untuk mengenali ide dengan cara melakukan pencarian terobosan atau temuan perbaikan dari teknologi yang ada sehingga semakin hari semakin banyak ragamnya. Yang kedua, pencarian langsung. Penjaringan ide usaha dapat dilakukan dengan cara mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang secara teliti dengan tujuan untuk menemukan produk atau usaha baru. Pencarian langsung ada 2, yaitu riset aplikasi dan riset dasar. Riset aplikasi artinya pelaku secara aktif mencari produk. Yang kedua, riset dasar adalah riset yang bertujuan untuk menemukan produk baru dan belum pernah ada di dunia saat ini. Yang ketiga, analisis pemakaian akhir. Metode penjaringan ide ini dilakukan dengan cara mengamati pemakaian akhir dari suatu produk. Yang keempat, metode kreatif. Metode ini dilakukan dengan mengenali segala sesuatu dari pelaku. Kreativitas yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Yang kelima, metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Metode ini umumnya muncul karena ada beberapa keterbatasan, misalnya keterbatasan pasar, keterbatasan sumber daya manusia. Ada pemikiran tidak perlu terlalu lama untuk memajukan suatu usaha, dan ada pemikiran tidak perlu terlalu lama untuk menunjukkan suatu usaha. Pengertian mengenal potensi diri, minat, dan bakat, serta bidang kerja. Mengenal potensi diri, minat, dan bakat, serta bidang kerja. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda, merupakan anugerah yang harus digali dan dikembangkan. Salah satu cara untuk mengenali potensi diri dalam mengetahui minat dan bakat serta bidang kerja yang cocok untuk digeluti. Pertama, lihat garis vertikal dengan ujung bertulisan introvert dan extrovert. Ini adalah hasil penggambaran pembawaan kita. Apakah kita termasuk orang yang cenderung pendiam, tertutup, dan kurang menyukai berhubungan dengan orang banyak, atau introvert, atau ke arah sebaliknya, yaitu banyak bicara, terbuka, dan suka bergaul dengan orang banyak, atau extrovert. Selanjutnya, yang kedua, garis horizontal dengan ujung bertuliskan dominasi dan
duplikasi. Garis ini disebut garis kadar dominasi yang menunjukkan kecenderungan perilaku kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Apabila dalam berhubungan dengan orang lain kita condong monopoli pembicaraan atau lebih banyak bicara daripada mendengar, selalu mempengaruhi lawan bicara, ingin menang dalam berargumentasi, condong ingin memerintah dan menguasai, maka termasuk orang yang dominan. Sebaliknya, bila cenderung banyak mengalah, mendengar, dan berusaha menyenangkan lawan bicara, berarti tergolong orang yang dedikatif. Usaha imitasi. Jenis usaha imitasi adalah jenis usaha yang dilakukan dengan cara duplikasi sesuai dengan produk yang beredar lebih dulu. Imitasi yaitu sebuah perilaku untuk menirukan sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Dalam jenis usaha imitasi diartikan sebagai jenis perilaku yang meniru ide suatu produk yang sebelumnya sudah ada dan populer. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.